yang melambaikan tangan ada Diki Elmizon. Diki. Halo, Diki. Baik, terima kasih Pak. Oke, silakan Diki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terkait pemaparan dari Pak Saidul tadi, ada dua pertanyaan yang muncul. Yang pertama, mengenai di atas materai jika mahasiswa kedapatan untuk plagiat gitu Pak. Plagiat. Nah, untuk yang seperti itu sendiri, bagaimana dengan Pak? Apakah mahasiswa menerapkan dan juga apakah ada mahasiswa yang juga masih melanggar yang praktek yang surat pernyataan seperti itu? Pertanyaan pertama itu Pak. Yang kedua, mengenai pendidikan karakter, tepatnya sebulan yang lalu, Diki itu kemarin melaksanakan pengenalan lapangan persekolahan Pak. Kalau biasanya itu PPL. Nah, di PPL kemarin, selama 1 bulan sebenarnya kami hanya melihat guru bagaimana mengajar, mengamati. Tapi pada saat praktek lapangannya, kami diberikan oleh guru untuk mengajar. Nah, dalam sebulan itu kami ada 4 kali pertemuan, dan apa yang sudah Bapak jelaskan tadi, untuk setiap kali pertemuan itu kita munculkan ide-ide yang baru. Jangan sampai siswa itu bosan untuk belajar. Nah, strategi-strategi itu sudah dilakukan Pak. Dan juga pendekatan kepada siswa juga dilakukan. Bukan hanya 1 siswa, tapi beberapa siswa di kelas itu kami melakukan pendekatan. Tapi faktanya di lapangan, strategi yang selalu berbeda, dan menurut kami itu strategi yang baru, dan juga itu tidak membosankan, malahan itu menyenangkan. Tapi pada saat di lapangan, itu siswanya tidak tertarik. Pada saat ditanya lagi, ketika kami sudah PLP, kami tanya lagi, ternyata sikap siswa terhadap pembelajaran bahasa Indonesia itu memang seperti demikian Pak. Jadi meskipun sebelum pembelajaran daring, mereka memang kurang minat gitu untuk belajar bahasa Indonesia. Jadi gitu Pak. Jadi bagaimana sarannya atau upayanya untuk kedepannya jika menemui hal yang demikian? Terima kasih Mas Diki, Pak. boleh diperjelas Mas Diki, pembelajaran bahasa Indonesia itu kan luas ya. Dalam kasus yang dialami Mas Diki itu kasus yang seperti apa? Nggak tertarik dalam pembelajaran apa? Dari mata pelajarannya Pak, dari bahasa Indonesia itu. Kita kan kalau bahasa Indonesia kan ada materi-materinya Pak ya. Nah, iya, siswa itu dalam kasus pembelajaran materi apa Mas Diki? Seluruh materi Pak. Nah, gitu masalahnya. Oh, seluruh materi ya. Jadi termasuk itu masalah juga materi sastra ya? Iya Pak. Oke, pertanyaan bagus ya. Jadi ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama, bagus. apakah setelah menandatangani fakta integritas masih ada yang melanggar tentang plagiasi tadi, dan yang kedua bagaimana menghadapi rendahnya minat pembelajaran bahasa Indonesia, bahkan untuk seluruh materi ini Pak. Ya, terima kasih Mas Diki Elmizon, pertanyaannya bagus, calon guru yang bagus ini. Ya, dalam kasus mata kuliah fakta integritas itu sudah ada beberapa yang melanggar dan memang tidak lulus. Ada yang melanggar nggak lulus, ya, loh kan sudah di depan kan sudah menyatakan nggak bisa, nggak ada. Itu saya pakai ibarat gini ya, jangankan mahasiswa ya, jadi profesor aja melakukan plagiat kok dicabut kok gelarnya gitu. Itu contoh yang sederhana. Jangankan mahasiswa, baru jadi mahasiswa sudah berani mencuri karyanya orang. Dan itu pun kalau saya tahu loh, karena saya juga punya keterbatasan kan, Tetapi itu pegangan fakta integritas itu pegangan saya. Kalau saya misalnya dituntut oleh orang tua siswa mengapa tidak lulus gitu, dia masih terus mengerjakan semua tugas, dia melakukan pelanggaran etika yang paling mengerikan ini, tidak boleh. Jadi ada mahasiswa mencoba, paling dosennya juga tidak tahu kan begitu, ada mahasiswa coba. Tapi kalau apa? Karena dia sudah terbiasa membaca, lalu ya, ini kok bagus sekali di menulis itu kan proses ya, dia tidak bisa mendadak bisa.
itu kan kelihatan prosesnya. Orang pertama kali menulis, menulis kedua, menulis ketiga. Itu kelihatan kok. Tiba-tiba dia meloncat, tulisannya bagus, itu pasti sudah mencurigakan. Dicarilah, ini karya siapa ini? Yang dicari. Nah begitu dia melanggar, nggak lulus. Di mata kuliah saya nggak lulus. Meskipun dia masuk setiap hari, ngerjakan tugas sudah hampir 80%. Sekali melakukan kecurangan itu tidak lulus. Karena itu pencurian namanya ya. Itu namanya karya puisi sesederhana apapun yang ditulis oleh Anda sebagai mahasiswa bahasa Indonesia, itu adalah kekayaan intelektual. Sesederhana apapun. Itu tidak boleh dicuri. Ya, kalau dicuri, wah, gawat itu. Hukumannya keras kalau di tempat saya. Nggak ada ampun. Nah, untuk pertanyaan kedua, soal mengapa ini yang jadi persoalan hampir semua guru, Mas. Mengapa murid itu tidak tertarik dengan pelajaran bahasa Indonesia? Itu kan pertanyaannya Mas Diki itu. Hampir seluruh pelajaran, wah itu lebih mengerikan lagi itu Mas kalau hampir seluruh pelajaran Mas Diki. Ya, satu, murid itu tidak tertarik dengan pelajaran bahasa Indonesia karena mereka tidak, bahannya itu bukan yang dekat dengan mereka. Dalam kasus yang saya temui itu sering begitu. Kalau Anda ingin mengajar dan pelajaran Anda ingin menarik perhatian siswa, carilah bahan yang sangat dekat dengan mereka. Itu pertama. Dalam hal pemilihan bahan ajar. Nah, itu saya temui dalam hampir banyak pelatihan guru, profesi guru ya. Kalau mereka membuat bahan ajarnya itu diambil dari buku teks. Dia ngajar di Kalimantan Selatan, yang nulis buku teksnya itu Jakarta. Bayangkan ya. Kan tidak dekat. Yang membuat kita tertarik itu kan aspek kedekatan. Ya. Apa yang dekat dengan kita itu bakal menarik kita. Saya nggak pernah tertarik kok dengan selebritis Jakarta, terlalu jauh. Di kampung saya juga ada selebritis. Selebritis di kampung saya jauh lebih menarik daripada selebritis di Jakarta, gitu. Jadi pertama dalam soal pemilihan bahan ya Mas ya. Bahannya itu harus dekat dengan mereka, dengan dunia mereka. Nah, kebanyakan para guru itu memposisikan peserta didik sebagai robot yang kepalanya kosong. Itu. Dia tidak mengira bahwa mereka itu dari rumah-rumah yang di kepalanya itu sudah diisi YouTube, diisi internet, diisi TikTok, diisi macam-macam ya di kepalanya itu. Nah, guru itu ada gap yang lebar antara generasi milenial dan gurunya. Gitu. Misal gurunya ini generasi X, siswanya generasi Y, itu kan jaraknya sudah lebar tuh. Cara berpikirnya. Nah, supaya menarik, guru generasi X itu harus menyelami bagaimana dunia generasi Y ini untuk dijadikan bahan ajar. Nah, makanya kan sebetulnya mengajar yang ideal itu harus berangkat dari analisis kebutuhan namanya. Ya kan? Ini banyak sekali yang terjadi. Kalau kita mau mengajar, kita langsung mengajar. Kita tidak mengobservasi dulu siapa yang kita mau ajar. Misal ya, kalau saya tanya para guru itu seringkali tidak bisa. Bapak dan Ibu guru, Anda tahu tidak siswanya yang akan Bapak Ibu ajar itu HP-nya tipe apa? Nah, itu kan nggak pernah, ya nggak tahu. Jadi sebetulnya kalau di dalam pembelajaran daring itu harus disurvei dulu kesiapannya. Kan kalau kita mau mengajar kan kalau di dalam kelas itu mempersiapkan kelas. Salah satu aspek mempersiapkan kelas adalah mengobservasi, mensurvei kesiapan perangkat siswanya seperti apa. Mereka menggunakan laptop atau tidak, menggunakan HP atau tidak. HP-nya itu penuh atau tidak. Jangan-jangan HP-nya penuh game. Jadi begitu masukin Google Classroom mental dia, nggak bisa. Pak, HP saya nggak bisa. Jadi kita kan nggak bisa melihat HP-nya sebetulnya dalam kondisi apa. Jangan-jangan sebetulnya HP-nya bisa. Tapi karena penuh game, nah program yang diperlukan untuk belajar akhirnya tidak bisa masuk. Nah itu nggak dilakukan, itu satu. Yang kedua, tipe belajarnya Mas Diki.
siswa ini tipe belajarnya apa? Ada 4 tipe belajar ya. Ada tipe audial, ada tipe visual, ada tipe kinestetik. Kalau anak visual, Mas Diki kasih bahan yang audial, bosen dia. Pasti nggak menarik. Jadi pembelajaran yang menarik adalah memberikan bahan yang sesuai dengan tipe siswanya belajar. Kalau dia tipe audial, jangan kasih visual, Mas, tersiksa. Nah, persoalannya guru-guru kita itu memperlakukan muridnya itu sama semua, sesuai selera dia gitu loh. Nah, akhirnya kan nggak menarik, nggak tertarik saya. Mengapa tidak tertarik? Satu, bahan jauh dari dia, ya kan. Kemudian apa, jenis pembelajarannya tidak sesuai dengan tipe dia sebagai tipe orang yang belajar. Nah, makanya ya mengapa kemudian pembelajaran justru banyak terjadi di dalam rumah tangga. Ya, orang itu malah sebetulnya ke sekolah, ada orang yang memposisikan sekolah hanya tempat untuk sosialisasi loh sebetulnya. Dia tidak belajar banyak dari sekolah. Justru dia lebih banyak belajar dari rumahnya. Ya, belajar di rumah. Mengapa? Karena orang tua tahu, oh anak saya ini tipenya ini, jenis bacaannya sukanya ini. Nah, jadi bukan mengajar dengan keinginan si guru itu, ya, tetapi mengajarlah dengan bahan yang diperlukan oleh siswanya. Oh, siswa ini tertarik apa? Itu yang saya lakukan kalau saya mengajar puisi, Mas. Sebelum saya ngajar puisi, saya tanya, kirim Google Classroom dulu. Apa lagu yang Anda senangi? Ya, saya generasi tahun 90, sudah nggak ngerti lagu-lagu sekarang itu apa. Kalau dulu saya kan lagunya Krakatau, Iwan Fals, nah, sama dengan lagu-lagunya Bu Isa itu ya, Ebit GAD gitu kan. Nah, itu anak-anak sekarang sudah enggak itu. Anak sekarang Virgon, apa tadi? Melukis Senja, Budi Doremi gitu kan. Saya baru tahu itu ketika saya mau masuk ngajar di SMA. Kemarin saya masuk ngajar di SMA Islam Sabilal Muhtadin, ngajar mengenal unsur-unsur intrinsik puisi, Mas Diki. Sebelum saya masuk, saya tanya kepada mereka, lagu favorit Anda apa? Ini SMA Islam loh ya. Lagu favorit Anda apa? Ada 20 siswa dan jawaban 20 siswa itu tidak ada yang sama satupun. Bayangkan coba. Sama-sama Islam loh, selera lagunya nggak ada yang sama. Itu beda di zaman saya waktu zaman Pak Harto, Mas ya. Kalau satu kelas suka Roma Irama, dipastikan satu sekolah suka Roma Irama. Itu dulu, itu generasi saya. Ini generasi milenial, orangnya unik gitu. Jadi unik mereka, generasi sekarang itu unik. Dia tidak mau pilihan saya sama dengan Mas Diki. Kalau dulu, generasi dulu, suka Roma Irama, satu kampung suka Roma Irama, wong. Ria, Selecta Pop, ya bisa sih. Itu. Jadi sebenarnya sama, ya, nyanyi pakai baju loreng-loreng gitu kan, karena dulu militer. Nyanyi juga kalau kamera Ria itu lagu-lagunya lagu pop tapi bajunya baju tentara, nyanyi di kapal perang. Kalau sekarang sudah nggak ada semacam itu kan. Nah, itu bahan harus siswa yang menentukan. Nah, jadi jangan kalau mau ngajar puisi misalnya ya, jangan bawa puisi yang kita senangi. Misalnya ada kumpulan puisi, ada 5 ya. Ada 5 misalnya. Ditawarkan saja ke mereka, ini ada 5 buku puisi. Silahkan kalian pilih. Kalian mau belajar puisi yang mana? Mereka yang tasi. Makanya guru harus cepat belajarnya. Oh dia kan sudah pandai lah guru kan. Sudah dibekali di FKIP Unsri tentang teori-teori puisi, unsur-unsur membangun puisi. Cepat lah kalau oh ini puisi ini nanti akan saya bicarakan seperti ini. Nah, semakin membangun kedekatan adalah satu, menyerahkan pilihan bahan ke mereka. Jadi kita belajar dari mereka. Jadi kita ikut belajar, mempelajari selera mereka, lagu-lagu mereka sekarang. Jadi itu cara kalau saya mengajar di SMP, SMA. Saya pertama kalau mau mengenalkan puisi, tidak langsung puisi yang ditulis oleh sastrawan. Kita gunakan dulu lagu pop. Nah, lagu pop yang mereka suka. Kan di dalam lagu pop itu kan ada unsur-unsur puisi ya, misalnya rima ya,
memperkenalkan konsep rima. Rima itu ada di dalam puisi yang dalam lagu yang mereka senangi ya. Tetapi mungkin nanti diajak membedakan. Misalnya ini ada 2 lagu ya kan, mereka ditanya lagu apa yang Anda senangi, lagu A, B, C. Sudah ketemu. Ambil salah satu atau 2 lagu, yang satunya yang memiliki ciri ciri puitisnya itu tinggi, yang satunya yang enggak. Nah, lalu itu dibawa kelas. Lagu ini dipilih oleh si A sama si B. Oke ya, bahannya itu sudah dekat loh dengan mereka. Mereka yang menentukan bahan. Sekarang coba kalian tentukan di antara lagu A dan B ini mana yang menurut kalian lebih puitis. Wah, itu kan jadi rame itu. Gimana nggak tertarik, wong bahannya mereka yang milih, kita hanya bertanya begitu, lalu jadilah kelas itu diskusi. Jadi kalau mengajarkan puisi, itu ada pendekatan yang sering salah di sekolah. Baru ngajar puisi, apalagi selama pandemi ya, tahu-tahu ngajar sudah, puisi adalah begitu kan. Bukan begitu ngajar puisi. Kalau sekarang kan pendekatan pembelajarannya itu pendekatan saintifik, pendekatan discovery learning. Jadi kegiatan pertama yang harus dilakukan adalah mengajak siswa mengalami objek mau dipelajari. Misalnya puisi, ya diajak dulu mengalami. Kalian sudah pernah baca puisi apa saja? Puisi A, puisi kenapa kalian suka? Jadi gitu dulu. Lalu kemudian mengapa kalian suka puisi ini? Puisi ini ceritanya apa? Ya, mulai dari bangun diskusi seperti itu. Nah itu ketika kita menanyakan itu kepada siswa, siswa itu merasa dihargai sebagai pembelajar. Jadi bukan datang langsung casus begini, siswanya nganga kan. Ya nggak menarik pembelajaran seperti itu. Kalau mau menarik ya diubah pendekatannya. Jadi pertama cari pengalaman, ajak mereka. Jadi konsepnya pembelajaran sekarang itu bukan guru mengajar ya, tapi guru bersama siswa belajar. Ya. Bukan guru mengajar siswa, tetapi guru bersama siswa belajar tentang unsur-unsur. Jadi guru itu belajar juga. Mengapa guru belajar? Ya belajarlah karena kan ada jarak tadi. Gap selera itu kan beda ya. Si gurunya sukanya lagu dangdut misalnya ya. Muridnya suka lagu pop atau lagu rock, atau lagu slow rock misalnya. Itu kan perbedaan generasi, perbedaan budaya, perbedaan itu. Kalau kita membawa lagu yang kita senangi, misalnya kita senang Iwan Fals nih, oh pokoknya siswa saya harus belajar Iwan Fals, oh, senang kan? Siswanya apa, ini lagu apa? Nggak connect dengan sukacita mereka sebagai penerima pelajaran itu. Maka hindari yang semacam itu, memaksakan selera guru. Jadi guru itu harus adaptasi dengan selera siswa dan membawanya sebagai bahan pembelajaran. Itu saya kira kunci yang menarik. Yang kedua, kuncinya harus sesuai dengan tipe belajar siswa. Ini tipe audial itu harus didiagnosa itu kelasnya itu. Saya ini menghadapi siswa visual kah atau kinestetik. Jadi kalau kinestetik itu jangan pakai visual sama audial, tidak efektif. Nah, dalam pembelajaran daring ini, hal semacam itu harus diteliti sedemikian rupa supaya tidak salah arah. Ya, ada kesulitan misalnya tipe anak yang audial. Tapi kalau misalnya ada ya metode pembelajaran menggunakan WA, hanya menggunakan WA itu ada ya. PPL hanya menggunakan WA, tidak datang ke sekolahnya. Nah, tetapi si calon pengajar ini tidak pernah mengidentifikasi siswa yang dihadapi ini tipe apa. Nah, kalau tipe visual siswanya ya, itu harus dikasih materi dalam bentuk gambar. Dibanyakin gambar, itu senang mereka. Tapi kalau tipe siswanya itu audial, gunakan yang bentuk audio. Kan HP itu kan bisa bikin audio, bisa bikin gambar, bisa. Jangan melulu langsung video, aduh membosankan, sudah byte-nya besar, kuotanya cepat habis kan. Lalu juga tidak efektif. Makanya saran saya kalau kita mau mengajar daring, diagnosis dulu orang yang mau kita ajar itu. Ini tipenya apa? Nah, cara untuk mengidentifikasi itu ada kok di internet, tinggal diakses di YouTube bagaimana karakteristik ciri-ciri siswa yang visual,
ciri-ciri yang audial, ciri-ciri yang estetik, supaya nanti kalau mengajar kita efektif. Ya, pembelajaran kita disenangi, tujuan kita tercapai. Demikian Mas Diki, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, terima kasih pada Pak Sainul. Jadi sangat mencerahkan dan ini pas betul Pak, on time betul. Oh ya, pas ya. Pas jam 12.00 kalau di sini. Alhamdulillah. Iya, pertanyaan Mas Diki bagus sekali tadi. Saya suka pertanyaannya. Jadi ini juga pihak panitia tadi sudah mengechat di WA. Jadi sudah dari pihak panitia sudah mencari dan menentukan pertanyaan-pertanyaan terbaik yang nanti akan dapat door prize. Jadi dari panitia sudah memilih juara yang pertama itu pertanyaan dari Diki Elmizon, yang kedua dari Khotamar, dan yang ketiga dari Irma Inayati. Nah, untuk ketiga nama yang disebut tadi, dimohon untuk mengetikkan di kolom chat Zoom namanya, urutan tadi yang keberapa disebut, dan nomor rekening yang aktif, serta WA-nya di kolom chat, supaya nanti bisa didistribusikan door prize yang telah disiapkan oleh pihak panitia. Jadi silakan kepada Diki, Khotamar, dan Irma Inayati. Jadi Bapak dan Ibu serta mahasiswa yang saya hormati, sesi tanya jawab sudah selesai. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Pak Sainul Hermawan yang telah bersedia meluangkan waktu dan membagikan ilmunya kepada kami semua. Insya Allah itu akan sangat bermanfaat bagi kami semua, bukan hanya para mahasiswa tapi juga kami para dosen. Dan setelah sesi tanya jawab, seperti pada umumnya kita harus mengakhiri pertemuan ini. Marilah sama-sama kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ibu Iza, terima kasih Pak Hardi, terima kasih semuanya ya kawan-kawan mahasiswa dari PBSI, FKIP Unsri yang luar biasa ini. Oh ya, berfoto. Ya. Oh ya, silakan aktifkan kameranya ya. Kamera untuk semua peserta, karena kita akan mengambil foto bersama. Aku mengenal di kau tak cukup lama, separuh usiaku, namun begitu banyak pelajaran yang aku terima.